Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, soleh-soleha, sekarang siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 2. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, soleh-soleha, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1. Dalam ceritanya, bahwa Benny bersama teman-temannya mengambil jambu di rumah Edo bersama-sama. Nah, hari ini, kelanjutan ceritanya saat mereka memetik jambu, kemudian Dayu dan Mei datang dan ikut bergabung bersama Benny dan teman-temannya. Mereka juga bermain lingkaran simpai. Nah, soleh-soleha tahu tidak ya apa itu simpai? Nah, simpai adalah ini yang dipegang oleh Benny, yang benda berbentuk lingkaran ini. Atau ada juga yang menyebutnya dengan hula hoop yang digunakan untuk bermain dan berolahraga. Jadi mereka bermain simpai bersama-sama. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Judulnya Benda Padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, soleh-soleha, berarti hari ini kita belajar bagaimana ciri-ciri dari benda padat. Nah, benda padat adalah benda yang tidak berubah walau kita pindahkan tempatnya kemanapun ya. Jadi bentuknya tetap. Nah, contoh benda padat tadi katanya simpai. Jadi bentuknya tetap ya, bentuknya tadi seperti lingkaran. Jadi walaupun kita letakkan dimanapun, dia tetap akan berbentuk seperti lingkaran, tidak akan berubah. Kemudian ukurannya juga tetap. Jadi selain bentuknya tetap, yang kedua ukurannya tetap. Jadi sebesar apa awalnya kita melihat benda itu, kita pindahkan ke meja, kita pindahkan ke lantai, ke dalam lemari, besarnya akan tetap sama. Dia tidak akan menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil, tapi tetap tidak berubah ukurannya, walau kita letakkan dimanapun. Jadi tadi contohnya adalah simpai. Jadi benda padat, coba yang bentuknya tetap, ukurannya tetap, selain simpai apalagi contohnya? Jadi banyak sekali contoh. Nah, yang di lingkungan kita seperti meja, kursi, lemari. Nah, coba lagi pensil, buku. Jadi itu adalah contoh dari benda padat. Walau kita pindahkan, contohnya pensil, kita pindahkan dari
meja kita letakkan ke lantai, bentuknya tetap seperti pensil itu, jadi tidak berubah bentuknya ya. Jadi ciri-cirinya itu bentuknya tetap, ukurannya tetap, itu adalah ciri-ciri dari benda padat. Contohnya sudah banyak sekali. Nah, coba lihat contoh yang Ustazah sediakan berikut ini. Nah, di sini ada buku. Nah, di sini ada buku. Kita letakkan di atas meja, bentuknya tetap bentuk buku. Kita letakkan di rak buku, bentuknya seperti buku. Kalau kita letakkan di dalam tas, bentuknya masih seperti buku. Jadi dia tidak berubah ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini ada beberapa benda. Ada kursi, meja, minyak, vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Kemudian kita tentukan apakah ini benda padat atau bukan benda padat. Nah, yang pertama mari kita jawab sama-sama. Soleha juga menjawabnya di rumah ya. Di sini ada kursi. Nah, apakah ini benda padat atau bukan benda padat? Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, kursi adalah benda padat. Kita pindahkan kemanapun dia akan bentuknya tetap seperti itu, tidak akan berubah. Jadi kursi adalah benda padat. Kemudian meja. Meja juga benda padat. Nah, di sini benda padat berarti kita kasih tanda centang di sini. Karena meja adalah benda padat. Kita pindahkan kemanapun, bentuknya dan ukurannya tetap sama. Nah, Soleha pasti pernah kan menarik-narik kursi dan meja di kelas saat di sekolah. Nah, apakah bentuknya berubah? Nah, bentuknya tetap sama. Jadi, kursi dan meja adalah benda padat. Kemudian yang ketiga ada minyak. Minyak apakah benda padat atau bukan benda padat? Coba, yang pertama tadi ukurannya tetap, bentuknya tetap. Itu adalah ciri benda padat. Bagaimana dengan minyak? Minyak kalau kita masukkan ke dalam gelas, apakah sama dengan minyak yang kita masukkan ke dalam botol bentuknya? Nah, bentuknya berubah ya saat kita masukkan ke dalam gelas. Maka minyak itu bentuknya menyerupai gelas itu ya. Kalau kita pindahkan ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol itu. Jadi apakah minyak benda padat atau bukan benda padat? Karena bentuk dan ukurannya bisa berubah ya. Jadi minyak bukan benda padat karena dia bisa berubah, tidak tetap. Kemudian vas bunga. Vas bunga apakah benda padat atau bukan benda padat? Vas bunga kita pindahkan dari meja guru, kita pindahkan ke meja siswa. Apakah bentuknya masih sama? Kita pindahkan ke atas lemari, kita letakkan di atas lantai, masih sama tidak bentuknya? Nah, masih sama ya. Jadi vas bunga adalah benda padat. Kemudian televisi. Televisi Soleha dipindahkan dari lemari, dipindahkan ke atas meja. Apakah bentuknya berubah? Masih sama bentuk televisinya. Jadi benda padat. Air putih. Nah, air putih coba Soleha masukkan air putihnya ke dalam gelas. Kemudian pindahkan ke dalam botol minumnya. Apakah bentuknya sama? Bentuknya tidak sama. Bentuknya berubah ya. Jadi tidak tetap. Kalau di dalam gelas, bentuknya seperti gelas airnya. Kalau kita masukkan ke dalam botol, airnya juga ikut membentuk seperti botol minum kita. Nah, jadi air putih bukan benda padat karena bentuknya tidak tetap. Jadi bukan benda padat ya air putih itu. Kemudian piring. Nah, piring adalah benda padat. Kita pakai saat makan, kita letakkan di atas lantai, di atas meja makan, di rak piring, bentuknya tidak berubah atau tetap. Kemudian gelas. Gelas bagaimana? Kalau kita letakkan di atas meja, di atas lantai, di atas tempat rak piring, apakah dia berubah bentuknya? Tidak. Jadi gelas adalah benda padat. Sendok lagi. Sendok saat kita pakai sedang makan, kita letakkan di rak piring atau kita letakkan di atas meja, di atas lantai, apakah berubah? Tidak berubah. Jadi sendok adalah benda padat.
Kemudian penggaris. Coba soleh-soleha pasti punya penggaris kan? Coba letakkan di dalam tas. Kemudian pindahkan di atas meja. Pindahkan di atas lantai. Nah, apakah dia berubah bentuknya? Nah, bentuknya tidak berubah. Jadi penggaris adalah benda padat. Nah, ini kita sudah menentukan mana yang benda padat, mana yang bukan benda padat. Nah, soleh-soleha coba lihat lagi benda-benda yang ada di sekitarnya, yang mana yang benda padat, yang mana yang bukan benda padat. Nah, saat bermain di rumah teman, kita harus mematuhi aturan. Nah, tadi Benny bersama teman-temannya sedang bermain ya. Di rumah siapa? Di rumah Udin setelah mereka mengambil jambu bersama-sama. Nah, jadi saat bermain di rumah teman itu kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah teman. Kita harus melaksanakan sopan santun saat berada di rumah orang lain. Nah, seperti apa sopan santunnya? Coba kita tentukan yang mana sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan mana yang tidak mematuhi aturan. Yang ini, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah boleh kita masuk ke kamar orang tanpa izin? Nah, tidak boleh ya. Jadi sikap ini adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalau ke rumah orang harus minta izin dulu kalau ingin melihat sebuah ruangan, termasuk kamar ya. Jadi harus minta izin masuk ke ruangan manapun. Nah, jadi memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, ini bagaimana? Kita mengetuk pintu dulu dan mengucapkan salam saat datang ke rumah orang lain. Ini adalah sikap menunjukkan mematuhi aturan. Jadi ini benar ya, ini boleh ditiru. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian tidak mengambil barang sembarangan. Nah, tidak mengambil barang sembarangan berarti ini menunjukkan mematuhi aturan. Kalau ingin mengambil barang itu, sampaikan dulu kepada yang memiliki rumah. Kita minta izin dulu ya kalau memegang barang orang lain. Kemudian memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, yang tanpa izin ini berarti tidak mematuhi aturan. Harus minta izin kalau ingin memakan sesuatu. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan berarti kita sudah menjaga kebersihan. Ini adalah sikap menunjukkan mematuhi aturan. Nah, soleh-soleha, ingat ya saat bermain di rumah orang lain harus mengikuti aturan dan juga menjaga sopan santunnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.